kita kembali menyembah Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, kita sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kita kembali memuji Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, yang
Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nantiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Shalom adik-adik, di sini ada Kak Febri yang akan membawakan cerita firman Tuhan di minggu pertama bulan September. Kira-kira kita temanya bulan ini apa ya? Wah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami, supaya kami menjadi tahu dan paham dan menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Sertai kami, biarlah kami duduk diam dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kakak tadi udah tanya kira-kira temanya apa sih di bulan ini. Nah, temanya adalah kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan adalah menaruh percaya diri kamu pada seseorang yang dapat kamu andalkan. Sekali lagi ya, kepercayaan adalah menaruh percaya diri kamu pada seseorang yang dapat kamu andalkan. Wah, kira-kira yang dapat kita andalkan siapa nih adik-adik? Yang paling. Tuhan ya? Tuhan Yesus, benar sekali. Dan di bulan September ini, kepercayaan berarti dari cerita tokoh Alkitab siapa nih kira-kira? Ada yang tahu? Depannya A, belakangnya M. Yes, Abraham. Nah, sebelum kakak lebih lanjut lagi ngobrolin tentang Abraham, ya kan? Apa sih bisa kita ambil dari Abraham? Kita nonton video berikut ini. Now Abram and Sarai had lived many years in the land of Canaan. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. I will make my covenant between me and you will become the father of many nations. You will no longer be called Abram. Your name will now be called Abraham, and your wife Sarai will now be called Sarah. As God was speaking to Abraham, he fell face down onto the ground. God told Abraham, You will have many descendants after you. Your family will increase in number, and kings will come from your family line.
This covenant between us will last forever. This is my promise to you." Abraham never forgot what God had promised him many years before. At that time, the Lord came to Abram in a vision and said, "Fear not, Abram, I am your shield and great reward." Then God brought Abram out of his tent and pointed at the night sky filled with stars and said, "Now, look to the heavens and count the stars. If you are able to count them, so your children will be." Abram had faith and believed that God would one day fulfill that promise. Then God told Abraham, "As for your wife Sarah, I will bless her, and I will give you a son by her." When Abraham heard this, he was so surprised that he laughed and asked God, "Will a man who is 100 years old and a woman who is 90 have a child?" But God answered Abraham, "Your wife Sarah will have a son, and you will call him Isaac, and I will establish my covenant with him and all his family, and my covenant will never end. I will return to you about this time next year, and by then your wife Sarah will have a son." Abraham's wife Sarah just happened to be listening behind the door of the tent, and she began laughing at the thought of having a baby in her old age and said, "Will I really have a child when Abraham and I are so old?" Then God said to Abraham, "Why did Sarah laugh? Is there anything too hard for the Lord? I will return to you next year, and you will have a son." This scared Sarah very much, so she replied, "I did not laugh." But God answered and said, "Yes, Sarah, you did laugh." The following year, just as God had promised to Abraham and Sarah, they had a son, and they named him Isaac. By the faith of Abraham and Sarah, they received from God the gift of a son, Isaac. And even though they were very old, from their son Isaac came many descendants, as many as the stars in heaven and grains of sand by the seashore. Nah, adik-adik, dari cerita Abraham ini kepercayaannya apa coba? Kalau Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai banyak sekali keturunannya seperti bintang-bintang di langit, adik-adik. Nah, kira-kira janji yang ditunggu sama Abraham itu lama atau cepat? Lama banget, adik-adik. Sampai Abraham bingung, Tuhan beneran kasih nggak ya aku keturunan yang banyak ini yang Tuhan janjikan? Yuk, kita coba lihat lagi di Alkitab kita ya. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya." Nah, dari 3 pengunjung itu, ada salah satu yang mengatakan itu. Bisa dibayangin dong, kalau misalkan pas berita besar itu kayak, wah, akhirnya Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki nih. Wah, akhirnya nih, berita baik, berita besar. Tapi, pas Sarah dengar kabar itu, apa nih responnya Sarah? Di Kejadian 18 ayat 12. "Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakikah aku setelah aku udah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Kenapa Sarah ngomong gitu ya? Yuk kita lihat lagi nih di ayat selanjutnya. Kejadian 18 ayat 13 sampai 14. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, pas dikasih tahu gitu ya kata Tuhan gitu ya, Sarah langsung takut dan dia langsung kayak, aduh, kata Tuhan dia sudah berfirman nih seperti ini. Oke, kalau gitu aku harus percaya bahwa itu akan terjadi. Memang kalau misalkan sudah janji Tuhan, itu pasti tidak ada yang mustahil adik-adik. Pasti akan terjadi. Terus pada waktu Tuhan berkata seperti itu dan Sarah juga enggak tertawa lagi jadinya karena dia udah ketakutan, Abraham dan Sarah harus menunggu lagi nih kan. Tadi dia bilang apa? Tahun depan. Nah, bener-bener nih adik-adik. Pas 1 tahun kemudian, tahun depannya, dia mendapatkan anak yang bernama Ishak. Yuk kita lihat di Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Ya, kalau kamu dengar apa yang dia katakan, kamu pasti juga bakal tertawa ya sama si Sarah. Karena Sarah udah tua, tapi dia bisa ya. Lucu gitu kan. Tapi kita juga akan tertawa juga adik-adik karena itu hal yang manusiawi. Tapi apa? Karena itu Tuhan tetap kayak, "Kok kamu gak percaya sih? Beneran kamu gak percaya sama aku?" Wah, dia hanya ketakutan. Tapi apa yang udah terjadi gitu semuanya ya, Sarah bisa benar-benar tertawa pas dia udah ketakutan dengan apa yang Tuhan firmankan. Dia bisa tertawa dengan sukacita, apalagi dengan keberadaannya Ishak. Adik-adik bisa bayangin ya sih, nunggu bertahun-tahun. Wah, itu dirasakan oleh Abraham dan Sarah untuk mendapatkan keturunan. Kalau misalnya kita nunggu makanan aja nih ya, cuman 15 menit, kita udah, makanannya lama banget nih, aku lapar banget. Pasti udah marah-marah adik-adik. Kalau susunya belum dibuat, pasti udah ngomel-ngomel sama papa. Terus kalau misalnya mau minta ditemenin atau dibantu kerjaan PR, pasti adik-adik udah gak mau nunggu-nunggu lagi, mau minta jawabannya. Karena udah capek gitu kan. Nah, tapi apa? Abraham dan Sarah menunggu bertahun-tahun. Dia benar percaya kepada Tuhan. Kalau misalkan tidak ada yang mustahil, begitu kan adik-adik. Nah, ini luar biasanya. Tuhan tuh selalu dapat bisa kita percaya gitu kan. Tuhan janji sama Abraham kalau misalnya dia akan diberkati dan diberi keturunan. Wah, luar biasa ya. Dan walaupun janji itu butuh ratusan tahun dan jadi kenyataan, tapi apa? Seluruh dunia pun diberkati karena salah satu keturunan Abraham ini. Nah, coba kalian ngomong siapa? Ya, benar. Yesus sendiri yang bagian dari garis keluarga Abraham. Jadi timeline-nya apa nih? Percayalah kepada Tuhan meskipun kamu harus menunggu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan meskipun kamu harus menunggu. Yuk adik-adik, kita minta sama Tuhan buat kita bisa, oke, aku akan lebih percaya lagi sama Tuhan. Aku tidak akan ragu-ragu lagi. Oke? Nah, dari cerita Abraham tadi, kalau misalkan kita itu tidak akan sia-sia menunggu dalam janjinya Tuhan adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik lagi berdoa meminta sesuatu, atau adik-adik ingin sesuatu, atau adik-adik di masa depan nih, cita-cita adik-adik, aku ingin menjadi dokter, atau aku ingin menjadi guru, atau aku menjadi YouTuber gitu, atau aku menjadi TikToker gitu. Nah, kita tetap
berdoa dan percaya kepada Tuhan, dan kita menunggu, karena dalam janjinya Tuhan, kata menunggu itu nggak akan sia-sia, berasa sih, tapi nggak akan sia-sia, karena Tuhan akan menggenapinya, dan Tuhan tahu apa rencana yang terbaik untuk kita adik-adik. Nah, makanya kalau misalkan sekarang lagi nunggu nih ya, kita ingat nih, Abraham aja bisa nih ya, dia nunggu bertahun-tahun. Aku nunggu beberapa menit untuk makanan misalnya, atau nunggu dijemput, atau nunggu apa lagi nih, teman lagi sakit ya kan, kita harus nunggu sembuh dulu temennya ya kan. Jadi hal-hal itulah yang bisa adik-adik, hal-hal kecil adik-adik dalam menunggu itu. Coba adik-adik ingat lagi cerita Abraham, wah dia bisa nih menunggu ya bertahun-tahun. Begitupun juga adik-adik juga bisa menunggu, bisa lebih sabar lagi dalam menunggu. Begitupun juga kakak. Oke, kalau gitu itu aja. Dan apalagi tuh bottom line-nya, percayalah kepada Tuhan meskipun kamu harus menunggu. Tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi, karena rencana dia akan terbaik, terus dia akan menggenapi janjinya. Oke? Seperti janji dia kepada Abraham yang bisa membuat seluruh dunia terberkati. Nah, adanya Yesus, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oke, kalau gitu itu saja dari Kak Febri. Kita bersatu dalam lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, dan kami telah belajar hari ini untuk belajar dari tokoh Alkitab Abraham. Kami mau lebih percaya lagi, lebih setia lagi sama Tuhan Yesus. Kami mau lebih sabar lagi juga Tuhan dalam hal menunggu, dalam penyertaan Tuhan akan janji Tuhan pada kami. Pokoknya semuanya Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai, karena kami percaya rencana Tuhan yang terbaik untuk kami Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan pada Abraham. Terima kasih ya Bapak, ajar kami untuk lebih percaya lagi sama Tuhan dalam kami menunggu, dan juga biarlah kami tidak ragu-ragu untuk percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita ketemu lagi di next online service, atau mungkin di offline, atau juga bisa di Mogok. Oke? Sampai jumpa, kita cerita-cerita lagi tentang ini ya, tentang luar biasa ini. Dan sampai jumpa, dan tetap percaya sama Tuhan ya. Jangan berhenti percaya, oke? Oke, itu aja. Bye. Happy Sunday. See you in Mogok.